Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Ramdhani Kusnanto, dokter ortopedi. Ortopedi atau ortopedi merupakan cabang ilmu kedokteran yang sangat penting dan luas. Ilmu ini khusus memfokuskan diri pada penanganan serta pengobatan berbagai masalah dan penyakit yang terkait dengan sistem muskuloskeletal manusia. Sistem muskuloskeletal ini mencakup berbagai komponen seperti tulang, sendi, otot, dan ligamen, tendon, serta struktur lainnya yang mendukung tubuh kita dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Ortopedi berasal dari bahasa Yunani, di mana ortos berarti lurus dan paidia berarti pendidikan atau pengajaran. Seiring dengan waktu, konsep ortopedi berkembang menjadi bidang kedokteran yang secara khusus fokus pada perawatan dan rehabilitasi penyakit dan cedera yang mempengaruhi sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah kerangka tubuh manusia yang memberikan struktur dan dukungan, memungkinkan gerakan, dan melindungi organ-organ vital. Muskuloskeletal ini terdiri dari 200 tulang yang saling terhubung oleh sendi-sendi dan diperkuat oleh otot serta didukung oleh jaringan ikat seperti ligamen dan tendon. Dokter ortopedi atau dokter bedah ortopedi adalah profesional medis yang telah menjalani pelatihan khusus dalam diagnosis, pengobatan, dan pencegahan masalah muskuloskeletal. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang anatomi tubuh manusia, biomekanika, serta berbagai metode pengobatan medis dan pembedahan. Dokter ortopedi bertanggung jawab untuk merawat berbagai kondisi, mulai dari cedera olahraga hingga kondisi degeneratif seperti artritis. Mereka juga menangani berbagai deformitas tulang, tumor tulang, dan masalah muskuloskeletal lainnya. Pekerjaan dokter ortopedi mencakup penilaian kondisi pasien, diagnosis tepat, dan perencanaan perawatan yang sesuai. Beberapa kondisi yang dapat ditangani oleh dokter ortopedi antara lain yang pertama adalah patah tulang dan cedera. Dokter ortopedi dapat merawat patah tulang dan cedera lainnya baik yang disebabkan oleh kecelakaan, olahraga, atau kejadian sehari-hari. Yang kedua adalah cedera tendon dan ligamen. Cedera pada ligamen atau merupakan struktur yang menghubungkan ke tulang, dan tendon yang merupakan otot ke tulang merupakan bagian penting dari praktik ortopedi. Yang ketiga adalah artritis. Kondisi inflamasi pada sendi seperti osteoartritis atau rheumatoid arthritis dapat diobati oleh dokter ortopedi untuk mengurangi rasa sakit dan meningkatkan mobilitas. Yang keempat adalah deformitas tulang. Ortopedi dapat merawat deformitas tulang seperti skoliosis yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tulang dan postur tubuh. Yang kelima adalah tumor tulang dan jaringan tulang. Tumor atau kista pada tulang dan jaringan lunak dapat memerlukan perawatan oleh dokter ortopedi. Yang keenam adalah pertumbuhan tidak normal. Gangguan pertumbuhan tulang pada anak-anak seperti penyakit Blount disease atau epiphysiolysis juga menyebabkan fokus perhatian pada ortopedi. Beberapa metode diagnosis yang kita pakai dalam dunia ortopedi antara lain adalah pemeriksaan fisik. Dokter ortopedi dapat melakukan perubahan fisik yang cermat untuk menilai mobilitas, kekuatan, dan ketidaknormalan pada tubuh yang terkena. Yang kedua, kita dapat penggunaan secara medis seperti X-ray atau MRI dan CT scan. Yang ketiga, kita dapat melakukan pemeriksaan laboratorium, tes darah atau tes lainnya dapat membantu dalam mendiagnosis kondisi inflamasi atau infeksi yang mempengaruhi sistem muskuloskeletal. Yang keempat adalah endoskopi, untuk melihat langsung sendi atau ruang tertentu di dalam sendi. Dokter ortopedi dapat menggunakan endoskopi, suatu prosedur di mana alat dimasukkan melalui sayatan kecil. Beberapa terapi dan pengobatan dalam dokter ortopedi. Yang pertama adalah terapi konservatif, yaitu kita tidak melakukan operasi. Di sini kita melakukan fisioterapi atau memberikan obat-obatan antiinflamasi, dan perubahan gaya hidup dapat menjadi pengobatan awal untuk kondisi-kondisi ortopedi. Yang kedua adalah pembedahan. Jika diperlukan, dokter ortopedi dapat melakukan operasi untuk memperbaiki atau mengganti bagian yang rusak atau cacat seperti operasi penggantian sendi atau pemasangan pen atau penyangga tulang. Yang ketiga adalah rehabilitasi. Setelah pembedahan atau cedera, program rehabilitasi dirancang untuk membantu pasien memulihkan kekuatan, mobilitas, dan fungsi normal mereka. Yang keempat adalah obat-obatan. Obat menghilangkan rasa sakit, obat inflamasi, atau obat pengontrol peradangan lainnya dapat diresepkan untuk membantu mengurangi gejala dan meningkatkan kenyamanan pasien. Akhir-akhir ini ortopedi sudah mendapatkan beberapa inovasi. Antara lain inovasi yang kita terapkan adalah pertama adalah teknologi yang canggih. Penggunaan teknologi canggih seperti robotik dalam pembedahan ortopedi telah berkembang. Saat ini beberapa operasi tulang belakang skoliosis bisa menggunakan teknik robotik. Yang kedua adalah penggunaan materi implan yang update dan yang baru.
pengembangan materi implan yang lebih baik seperti implan sendi buatan yang lebih tahan lama dan sehingga dapat membuat hasil operasi lebih baik. Yang ketiga adalah terapi sel stem atau sel bungka. Penelitian pada sel bungka dapat untuk menyembuhkan tulang dan jaringan lunak sehingga dapat cukup menjadi fokus penelitian yang menjanjikan. Beberapa hal mengapa ortopedi penting dalam dunia pendidikan kesehatan. Jadi kita sebagai dokter ortopedi tidak hanya terlibat dalam pengobatan individu, tapi juga memiliki peran penting dalam edukasi masyarakat tentang pencegahan cedera, perawatan tulang, dan menjaga kesehatan muskuloskeletal. Beberapa program edukasi ini seperti contohnya adalah seminar, lokakarya, kampanye pencegahan cedera di sekolah, tempat kerja, atau komunitas. Ortopedi membawa peranan yang sangat penting dalam pemeliharaan dan perbaikan kesehatan sistem skeletal manusia. Memulai pendekatan yang holistik, dokter ortopedi tidak hanya dapat merawat kondisi fisik, tapi kami juga memberikan dukungan yang emosional dan edukasi untuk memastikan pasien dapat menjalani hidup kembali dengan kualitas yang optimal. Inovasi itu terus-menerus memperkaya praktik ortopedi dan memberikan harapan bagi perawatan yang lebih efektif dan pemulihan yang lebih cepat di masa depan bagi masyarakat Indonesia. Ya, di sini adalah salah satu contoh dari inovasi teknologi dari ortopedi. Pada masa lampau, pada pasien yang tidak membutuhkan tindakan operasi, khususnya pasien-pasien yang resiko apabila dilakukan operasi pada patah tulang bagian lengan atas bagian paling atas, itu kita akan memakai bahan dari gips atau mungkin bahan dari semen yang cukup berat. Dan akhir-akhir ini kita sudah memakai inovasi teknologi, yaitu penggunaan alat yang cukup ringan, yaitu proximal humerus brace atau over shoulder humeral brace shoulder. Jadi alat ini cukup ringan dan tidak berat sehingga pasien yang kita lakukan tindakan konservatif atau tindakan tanpa operasi akan merasa nyaman. Dengan peran yang krusial dalam memastikan fungsi optimal sistem muskuloskeletal, spesialis ortopedi berkolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu kedokteran, termasuk fisioterapis, ahli radiologis, dan dokter lainnya, untuk memberikan perawatan terbaik kepada pasien. Melalui pendekatan holistis ini, ortopedik berupaya memperbaiki kualitas hidup individu yang terpengaruh oleh masalah muskuloskeletal. Demikian adalah narasi saya mengenai apa itu dokter ortopedi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.